Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam latihan seminar pada sore hari ini. Untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai multinasional financial management atau manajemen keuangan perusahaan multinasional. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Panji Sakti Harjuna Jati. Untuk riwayat pendidikan SD Negeri Payen Gudang, SMP Negeri 2 Purworejo, SMA Negeri 1 Purworejo, lulus D3 Universitas Indonesia, dan masih melanjutkan program studi di S1 Universitas Negeri 11 Maret. Untuk pengalaman kerja atau pengalaman magang, pernah magang di PT Sora Kreatif Indonesia dan Kantor Akuntan Publik Tera Miharja Pradana Chandra. Selanjutnya kita membahas mengenai perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional dapat diartikan sebagai perusahaan yang terlibat dalam beberapa bentuk bisnis yang berbasis internasional di beberapa negara. Berikut contoh-contohnya ada dari perusahaan multinasional dari Indonesia dan dari luar negeri. Untuk yang dari Indonesia ada Gojek dan Indofood. Gojek yang bergerak di bidang transportasi, sudah ekspansi ke Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara, dan Indofood yang bergerak di bidang makanan atau F&B, food and beverage, yang sudah merambah ke mancanegara dengan produk unggulannya yaitu Indomie. Selanjutnya ada KFC atau Kentucky Fried Chicken yang sudah teman-teman tahu, sudah di Indonesia sudah banyak sekali KFC. Dan yang terakhir yaitu Nike yang bergerak di bidang olahraga. Nah, selanjutnya kenapa atau alasan muncul perusahaan multinasional? Yang pertama, untuk memperluas usahanya dalam mencari bahan baku melalui negara-negara lain yang dianggap memiliki tingkat sumber daya alam yang tinggi. Contohnya yaitu negara-negara misal seperti Indonesia yang punya sumber daya alam yang cukup banyak tetapi belum bisa dimanfaatkan menjadi finished good atau barang jadi. Yang kedua, untuk mencari pasar baru yang memiliki tingkat konsumtivitas yang tinggi karena minimnya teknologi. Yang ketiga, untuk meminimalkan biaya pengeluaran dalam memproduksi maupun gaji buruh melalui sumber daya manusia atau SDM di negara tujuan. Nah, untuk evolusi perusahaan multinasional, yang pertama itu pencarian bahan baku, yang tujuannya untuk menguasai terlebih dahulu bahan baku tersebut. Selanjutnya setelah pencarian bahan baku, pencarian pasar yaitu melalui dengan menjual di negara asing. Yang ketiga, penekanan biaya dengan menginvestasi lahan produksi murah di negara asing. Berikut merupakan metode bisnis internasional. Ada 6. Yang pertama ada perdagangan internasional, yang kedua lisensi, yang ketiga waralaba, yang keempat joint venture, yang kelima akuisisi, dan yang keenam membentuk anak perusahaan baru. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, dari perdagangan internasional, yaitu dengan mengekspor barang atau untuk mendapatkan persediaan dengan biaya lebih rendah atau dengan mengimpor. Yang kedua, menggunakan lisensi, yaitu lisensi itu mewajibkan perusahaan untuk memberikan teknologinya yang berupa hak cipta, hak paten, merek dagang, atau nama dagang dengan imbalan biaya atau beberapa manfaat. Yang ketiga yaitu waralaba atau biasanya kalau kita kenal itu sebagai franchise. Waralaba itu mewajibkan perusahaan untuk memberikan strategi penjualan atau layanan khusus bantuan dan mungkin investasi awal di waralaba dengan imbalan biaya berkala. Yang keempat yaitu joint venture. Joint venture usaha yang dimiliki bersama dan dioperasikan oleh 2 atau lebih perusahaan.
Yang kelima, mengenai akuisisi, yaitu perusahaan yang sering mengakuisisi perusahaan dari luar negeri sebagai sarana penetrasi pasar. Akuisisi memungkinkan perusahaan memiliki kendali penuh atas bisnis asing mereka dan dengan cepat mendapatkan sebagian besar pangsa pasar di luar negeri. Yang keenam, yaitu perusahaan juga bisa menembus pasar luar negeri dengan mendirikan operasional baru di mancanegara untuk memproduksi dan menjual produknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen keuangan dalam perusahaan multinasional. Nah, untuk struktur manajemen perusahaan multinasional itu ada dua, yaitu gaya manajemen terpusat dan gaya manajemen terdesentralisasi. Untuk gaya manajemen terpusat, yaitu keunggulannya dapat mengurangi biaya keagenan karena memungkinkan manajer induk untuk mengendalikan anak perusahaan asing dan oleh karena itu mengurangi kekuatan manajer anak perusahaan. Yang kedua, gaya manajemen terdesentralisasi. Gaya ini menghasilkan biaya keagenan yang lebih tinggi karena manajer anak perusahaan mungkin membuat keputusan yang tidak berfokus pada memaksimalkan nilai seluruh perusahaan multinasional. Berikut fungsi manajemen keuangan dalam perusahaan multinasional yang tertuang dalam sistem keuangan perusahaan multinasional. Kelebihan perusahaan multinasional dibanding kelompok perusahaan nasional yang berdiri sendiri terletak pada kemampuan memindahkan uang dan laba di antara afiliasi melalui internet transfer machine, yaitu yang pertama transfer harga barang yang diperdagangkan secara internal, pinjaman antar perusahaan, pembayaran dividen, percepatan atau perlambatan pembayaran, dan biaya dan royalti. Masih mengenai fungsi manajemen keuangan. Nah, meskipun hubungan transaksi transfer dapat dilakukan perusahaan yang berdiri sendiri atau bukan perusahaan multinasional, tetapi perusahaan multinasional mempunyai kelebihan dalam beberapa hal. Yang pertama, kebebasan memilih saluran keuangan. Yang kedua, fleksibilitas waktu. Dan yang ketiga, mengalihkan laba dari negara pajak tinggi ke pajak yang rendah. Nah, untuk kelemahan-kelemahannya dari adanya perusahaan multinasional, yaitu resiko nilai tukar, adanya perbedaan pajak negara, misal perbedaan pajak negara Indonesia dan Malaysia berbeda, resiko politik dan kontrol mata uang. Selanjutnya, kelebihannya menggerakkan orang, uang, dan bahan. Yang kedua, akses terhadap segala pasar modal. Yang ketiga, daya tawar yang tinggi. Dan yang keempat, akses terhadap teknologi mudah. Berikut kasus atau berita mengenai perusahaan multinasional. Diliput dari berita Total Energy, yaitu salah satu perusahaan multinasional bergerak di minyak dan gas, dituduh abaikan pemanasan global. Raksasa minyak dan gas multinasional Total dituduh mengabaikan ancaman pemanasan global sejak 1980-an, seperti dilaporkan RT pada Rabu 20 Oktober 2021. Tuduhan itu dimuat dalam laporan yang diterbitkan di Jurnal Global Environment Change. Tuduhan tersebut dituangkan dalam satu laporan dan mengeksplorasi tanggapan terhadap pemanasan global antara tahun 1971 dan 2021 sebagai lanjutan dari penyelidikan serupa terhadap perusahaan minyak, gas, dan bahan bakar fosil lainnya. Para peneliti mengatakan artikel Total tahun 1971 memperingatkan bahwa pembakaran bahan bakar fosil sejak abad ke-19 telah meningkat konsentrasi karbon dioksida di atmosfer, dan kondisi ini akan berlanjut jika bahan bakar dibakar pada kecepatan yang sama. Bukan tidak mungkin menurut beberapa orang untuk meramalkan setidaknya pencairan sebagian dari lapisan es kutub yang pasti akan mengakibatkan kenaikan permukaan laut yang signifikan. Konsekuensi bencana mudah dibayangkan, kata artikel Total Information.
Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada pertanyaan. Izin bertanya, Mas Panji. Ya, Mas Reza, bagaimana? Kembali, Mas. Sebentar, Mas. Slide itu. Ya, yang royalti itu. Oh ya, ini ya. Bagaimana, Mas, mengenai royalti? Pengertian royalti sendiri itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Reza yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Reza mengenai royalti. Royalti itu biasanya kalau kita dengar itu biasanya berhubungan dengan lagu atau hak cipta atau misal penulisan sebuah novel atau cerita. Nah, di dalam royalti itu enggak semula-mula seperti hak cipta lagu atau novel dan sebagainya. Itu bisa juga dalam sumber daya alam atau penggunaan properti. Nah, jadi misalnya pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual. Penulis juga bisa, semisal penulis buku. Nah, itu misal karyanya dijiplak kembali, itu harusnya membayar royalti. Penulis seharusnya membayar royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual, atau misal penyewaan tanah itu juga dapat royalti. Misal tanah disewakan ke perusahaan minyak atau perusahaan penambangan, dan perusahaan tersebut akan memperoleh royalti atas dasar jumlah minyak yang dihasilkan dari tanah tersebut. Begitu, Mas Reza. Apakah ada tanggapan? Sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mas Panji. Ya, silakan Mas Kiro Malik. Tanya kan di Indonesia itu banyak perusahaan multinasional kan. Nah, keuntungannya sendiri bagi Indonesia itu apa? Terus kekurangannya juga apa? Kerugiannya gitu maksudnya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Kiro Malik. Nah, itu pasti ada keuntungan dan kerugiannya ya. Kalau keuntungannya itu dapat menyerap tenaga kerja Indonesia. Jadi tenaga kerja Indonesia itu dapat bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional dan bisa berdampak kita dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua, bisa juga dapat meningkatkan pendapatan negara di Indonesia. Untuk kerugiannya, biasanya perusahaan multinasional itu kan berbentuk pabrik. Nah, sehingga adanya pabrik dapat menghasilkan jumlah polusi yang ada di Indonesia. Contohnya misal di Jakarta atau daerah-daerah Tangerang, Bekasi, banyak sekali pabrik-pabrik. Nah, itu polusinya dari asap-asapnya itu sangat tidak baik bagi udara di Indonesia. Nah, yang kedua, kerugiannya adanya pendirian pabrik itu mengurangi jumlah lahan penghijauan. Jadi lahan-lahan hijau atau misal lahan hijau yang besar-besar itu ditebang atau dialih-lahankan jadi pabrik-pabrik. Nah, itu termasuk kerugiannya. Bagaimana Mas Malik, ada tanggapan? Terima kasih, sudah cukup jelas. Ada
pertanyaan yang lain? Halo? Tidak ada suaranya ini, Mbak Aulia. Izin bertanya, Mas Panji. Ya, bagaimana Mbak Aulia? Tadi kan sebelumnya udah dijelaskan mengenai ke perusahaan multinasional di bidang lingkungan. Ya, bagaimana cara mengurangi dampak negatif perusahaan multinasional dalam aspek lingkungan dan sumber daya alam? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Aulia. Jadi untuk mengurangi dampak negatif dari perusahaan multinasional di bidang lingkungan atau sumber daya manusia. Jadi kalau di bidang lingkungan, jadi semua perusahaan itu pasti dan harus menerapkan program CSR atau Corporate Social Responsibility atau bisa disebut tanggung jawab sosial. Jadi misal suatu perusahaan pabrik di suatu lahan atau banyak pemukiman harus menerapkan tanggung jawab sosial. Misal limbah tersebut harus diolah kembali atau meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar pabrik atau masyarakat sekitar pabrik diangkat menjadi karyawan perusahaan tersebut. Atau misal program-program yang penanaman hutan atau penanaman kembali atau reboisasi seperti itu. Untuk masalah sumber daya manusia, itu perusahaan multinasional bisa memberikan seperti jam sostek kepada para karyawan atau asuransi-asuransi lain. Jadi karyawan tersebut itu merasa dihargai sebagai karyawan di perusahaan itu. Atau mungkin kita bisa lihat Astra atau Pertamina yang sudah membuka universitas, jadi dapat menambah atau sebagai pelatihan untuk jenjang yang lebih lanjut. Yang Astra itu misal kayak ada perguruan tinggi Astra itu dan Universitas Pertamina. Atau juga mungkin bisa membangun rumah sakit. Jadi perusahaan multinasional itu tidak hanya profit oriented di Indonesia, tidak hanya memberikan profit oriented, tetapi juga dampak-dampak yang lain, yang dampak-dampak negatif yang lain yang harus ditanggulangi oleh perusahaan multinasional tersebut. Begitu Mbak Aulia. Ya, Mas Panji, terima kasih. Nah, sudah 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sekiranya dari saya terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang berkenan di teman-teman. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Panji.